Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, di video kali ini aku akan membahas salah satu konsep penting yang sering banget dipakai dan didengar oleh seorang back-end engineer ya. Itu ada satu konsep penting namanya scheduling. Yaitu scheduling itu bagaimana cara kita untuk menjalankan suatu program atau suatu proses dalam kurun waktu tertentu. Nah, software yang biasanya kita pakai itu bermacam-macam, terutama yang sering pakai Linux pasti tahu itu istilah cron ya. Jadi eh, software yang dipakai biasanya itu adalah cron. Nah, aku akan bahas di sisi Python-nya ya. Biasanya aku menggunakan dua library. Itu ada schedule, ini yang sering aku pakai ya, schedule. Kemudian ada juga namanya Python cron tab. Nah, fungsinya sama. Fungsinya adalah untuk bagaimana cara kita mengeran suatu proses atau suatu program dalam kurun waktu tertentu yang udah ditentukan. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kebetulan di sini aku udah menulis satu artikel ya yang menggunakan schedule ini. Nanti akan kita coba di replit. Nah, ini dia artikelnya, link nanti ada di deskripsi. Oke. Di sini aku tulis dalam bahasa Inggris ya, dan aku publish di Remote Worker Indonesia. Oke. Kita langsung mulai aja, kita buka Replit. Oke, Replit, atau kita langsung praktek di Visual Studio Code. Oke, kita buka, kemudian ada di dokumen, kode. Di sini kita bikin di project ya. Oke. Nah, di sini aku terbiasa untuk menggunakan nama foldernya itu adalah nama projectnya. Scheduler project misalnya. Nah, di sini ya. Oke. Di sini kita klik kanan. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah menginstal Visual Studio Code atau menggunakan editor favorit teman-teman seperti PyCharm atau mungkin yang suka pakai Notepad ya, pro banget orang pakai Notepad atau Neovim, itu terserah teman-teman. Namun di sini aku akan pakai Visual Studio Code untuk mendemonstrasikan project. Oke, kita open with code. Nah, di sini aku selalu menggunakan virtual environment ya. Jadi di sini aku akan buat komennya sederhana, itu ketik aja Python -m kemudian -v seperti ini. Gini ya, lalu -v. Oke, kita typo -v. Oke, gini ya. Oke. Oke, kita yes aja. Nah, oke teman-teman, sudah terbuat. Nah, di sini aku akan menggunakan salah satu dependency manager yang populer, itu adalah Poetry. Kita langsung aja. Di sini kita pip install Poetry. Oke, teman-teman, disclaimer ya. Nah, kenapa di sini nggak aktif ya? Karena di sini sudah aktif secara otomatis. Aku menggunakan plugin namanya Magic Python yang setelah tadi kita klik yes tadi. Mungkin di teman-teman ada yang muncul, ada yang nggak muncul gitu. Oke, kita lanjut ya ke terminal kedua. Nah, ini kita hapus saja pip install Poetry. Oke. Nah, Poetry ini sering dipakai untuk mungkin aku sering pakai untuk kerjaan-kerjaanku ya. Jadi dia lebih ringkas daripada yang biasa, yaitu menggunakan requirement.txt. Namun ini preferensi teman-teman. Kalau rekomendasiku tetap pakai Poetry atau package manager yang lain. Oke, di sini Poetry sudah terinstall. Nah, di sini nih yang agak unik. Jadi aku selalu namanya take Poetry init. Di sini namanya tetap scheduler project, versionnya 1.1 biarin. Ini adalah scheduler demo. Nah, di sini itu deskripsi project kita, autornya tentunya aku, lalu kita enter aja. Lisensinya kita buat MIT. Oke lah, kita enter aja. Di sini kita pilih no. Ini juga kita no. Jadi kita akan nambahkan secara manual, kita klik yes.
Nah, di sini file projectnya sudah terbuat secara otomatis ya. Jadi ini yang akan menggantikan requirement.txt. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku akan pakai satu modul ini ya. Jadi scheduler namanya. Oke, kita klik aja ya kan. Kita cukup copy namanya aja. Lalu di sini kita pip install. Bukan pip ya. Jadi ada poetry, aku lupa nih. Add nama package-nya apa. Dia akan mencari secara ini, dan juga kayaknya lebih interaktif ini deh. Nah, ini dia lebih ini ya. Lebih apa namanya? Lebih interaktif karena di sini versinya tetap ada. Nah, nanti ketika kita pengen update akan disesuaikan secara otomatis. Itu dia. Namun di sini aku akan ada sedikit perubahan, yaitu ada di package include-nya aku ganti dengan src. Kenapa begitu? Karena nanti kita akan ngebaca file src-nya. Oke, lanjut. Di sini aku buat file baru yang namanya src. Lalu di sini aku bikin sebuah modul ya, yaitu ada namanya init underscore init underscore .py. Jadi seperti ini. Jadi ini akan teridentifikasi sebagai modul. Nah, baru di sini kita membuat program namanya schedule.py misalnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita perlu install, udah ya, add schedule. Nah, di sini kita langsung pakai contohnya. Kita import schedule-nya dulu, ya kan? Lalu kita buat fungsi untuk ngejalanin ini semua. Misalnya ada dokumentasinya, kita langsung aja buka. Di sini ya, sangat banyak. Run a job gitu. Di sini kita lihat untuk cancel dan cara ngejalaninnya. Oke. Kita balik lagi ya di sini. Sama sebenarnya sih. Aku bikin bikin satu fungsi di devjobs ini. Lalu di sini kita import si time-nya. Gini ya, biar dia tidak ada error. Nah, oke. Di sini ketika udah, lalu kita panggil scheduling step-nya. Kita copy aja, nanti aku akan jelasin satu-satu ya. Di sini di sini di luar fungsi. Jadi ini dipakai untuk menjalankan fungsi setiap 5 detik sekali. Nah, kemudian di sini barulah kita name gini, lalu kita identifikasi sebagai modul ya. Itu ada main seperti ini. Bukan .py ya, kita biarin seperti ini aja, .2. Oke. Di sini kita ketik aja ketika dia true, jadi while itu true ya kan, maka jalankan perintah ini gitu kan. Schedule.run pending, time sleep-nya tetap 1. Jadi kita kasih jeda waktu dulu. Nah, di sini coba kita jalankan menggunakan Python src lalu schedule ya. No module schedule that every clickly do as we curl import. Oke. Di sini ada error ya, padahal kita di sini sudah add. Oh iya, ini namanya nggak boleh sama dengan nama modulnya. Scheduler misal. Gini. Kita enter. Kita tunggu 5 detik. Ya kan, di sini nanti akan kelihatan.
Nah, di sini akan ngejalanin setiap 5 detik sekali. Ini ya. Nah, di sini ada juga parameter repeat. Ini aku akan buat lebih interaktif lagi sih nanti. Oke, kita coba satu kasus lagi, yaitu langsung dari dokumentasinya. Time sleep sama dengan 1. Schedule run every, ya. Do job sprint and working. Oke. Di sini kita tunggu untuk 5 detik ya. Kan kelihatan banget di sini. Kita coba studi kasus lain untuk tesnya. Kita langsung ke dokumentasinya. Nah, misalnya kita run setiap 3 detik ya. Di sini kita paste aja. Do ini ada nama fungsinya, ada S-nya. Harusnya dia berjalan setiap 3 detik sih di sini. Oke. Kita run lagi. 1 2 3. Nah. Cuman ini time estimatednya dia nggak ini ya, karena dia berada di ini. Dia jalan di sini. Tapi dia nggak ngecetak ini karena dia langsung ngejalanin ke sini. Oke sih. Nah, ini kalau kita biarin terus dan kita nggak tindak lanjut, dia akan run seperti ini. Kalau nggak kita hentikan secara manual. Itu dia. Nah, kemudian ada satu modul lagi, yaitu Python cron tab di sini. Di sini dokumentasinya juga lumayan lengkap ya. Ada di GitLab. Nah, ini diupdate terus. Sama sebenarnya seperti cron job di Linux pada umumnya, cuman di sini kita pakai library Python ya. Di sini teman-teman explore saja. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.